Satu lagi, belum dimandikan. Itu kalimat terakhir sebelum rumah itu terbakar. Halo guys, kalian pernah dengar cerita tentang Mak Rati? Dia ini pemandi jenazah yang udah senior banget. Udah puluhan tahun kerjaannya mandiin orang meninggal. Dari bayi sampailah ke orang tua. Dari yang meninggal biasa sampai yang bisa dibilang nggak biasa. Tapi dia kuat, jarang banget takut. Sampai suatu malam, dia dapat jenazah seorang gadis muda yang bernama Sinta. Awalnya biasa aja, tapi pas air pertama disiram ke tubuh Sinta, airnya itu langsung keruh. Terus diganti lagi, air baru, siram, keruh lagi. Padahal airnya itu dari sumur yang biasa dia pakai loh. Selama ini nggak pernah ada masalah. Nah dari situ, Mak Rati udah ngerasa ada yang nggak beres. Dan ya, bener aja. Tiba-tiba dia ngerasa ada yang berdiri di belakangnya. Tapi dia tahan. Dia nggak langsung nengok. Terus, suara itu muncul. Pelan. Deket banget ke kupingnya. Terima kasih, Mak. Tapi ini belum selesai. Masih ada satu lagi. Mak Rati langsung merinding dong. Padahal dia udah biasa lihat yang serem-serem. Tapi suara itu beda. Suaranya itu kayak suara dirinya sendiri. Masih ada satu lagi. Dia nyoba tetap tenang. Terus nanya pelan. Satu lagi, siapa? Pas dia beranikan diri buat nengok, dia lihat dirinya sendiri. Tapi versi dirinya yang udah mati. Rambut panjang, mata kosong, dan senyum lebar yang gak manusiawi. Mak Rati baru sadar, Sinta itu bukan korban biasa. Dia tinggal di rumah tua yang dulunya bekas lokasi bunuh diri massal. Dan ternyata, Sinta itu gak meninggal guys. Dia cuma pinjam tubuh orang mati biar bisa keluar dari rumah itu. Kenapa? Karena pemilik rumahnya, Nyi Mirah, pengen ikut dimandikan juga. Nah, kalian harus tahu tentang rumah ini. Jadi Nyi Mirah itu, dia itu dukun pesugihan yang tinggal bareng anak lelakinya, Ragil. Dia tuh anti sosial banget. Rumahnya tertutup rapat dan tiap malam satu suro, itu selalu ada satu gadis muda yang hilang. Tumbal katanya. Tumbal pertama itu istrinya Ragil sendiri. Habis itu Ragil juga udah nggak pernah kelihatan lagi. Tapi malam-malam tertentu warga dengar suara tangisan dari rumah itu. Nggak tahu dari siapa. Sampai akhirnya di malam satu suro keempat, rumah itu tuh penuh darah. Tapi anehnya nggak ada mayat. Nggak ada orang, nggak ada suara, cuma ada satu benda yang tetap utuh, yaitu cermin besar. Konon katanya, cermin itu tempat nyimpen jiwa-jiwa yang dikorbankan. Puluhan tahun berlalu, rumah itu kosong, sampai Sinta tinggal di situ, dan dia nemuin ruang cermin itu. Sejak saat itu, dia mulai mimpi buruk. Seakan tiap malam dia bukan cuma tidur, tapi terjebak di dunia lain. Nah kita balik lagi nih ke Mak Rati. Sejak dia mandiin jenazah Sinta, Mak Rati juga mulai mimpi buruk. Tapi mimpinya beda. Dia mimpi mandiin jenazah di tempat yang bukan dunia ini. Tempatnya sunyi, gelap. Dan ada bisikan yang bilang, Satu lagi. Akhirnya Mak Rati mutusin buat datengin rumah itu. Dia bawa air kembang, baca doa, nyiram rumah. Tapi pas masuk ke ruang cermin, dia lihat dirinya sendiri. Versi dirinya yang udah mati. Sama persis kayak sosok yang muncul waktu dia mandiin Sinta. Rambutnya panjang, matanya kosong, dan senyum. Terus suara itu muncul lagi dari dalam cermin. Sekarang giliranmu.
Malam itu rumah kebakaran. Gede banget. Nggak ada yang selamat. Tapi cermin itu tetap utuh. Nggak tergores sedikit pun. Orang-orang bilang Mak Rati sekarang menyatu sama rumah itu. Rumahnya sekarang disegel. Tapi tiap malam satu suro, warga dengar suara guyuran air dari dalam. Kayak ada yang lagi mandiin jenazah gitu loh. Dan bisikan itu terus ada. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Nah, gimana? Masih berani tidur sendiri malam ini? Makasih udah dengerin cerita hari ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya ya.